Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Antonia Walu dengan NIM 230401040004 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 23. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan campuran. Baik, yang pertama, pengertian sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab masing-masing dan saling melengkapi. Yang berikut ciri-ciri sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, terdapat dua pemimpin eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana menteri ditunjuk oleh presiden dan harus mendapat dukungan dari parlemen. Ketiga, tanggung jawab eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Keempat, parlemen memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintahan, termaksud memberi mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Yang kelima, terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tetap saling terkait. Dan yang terakhir, kebijakan negara dibuat melalui kerjasama antara presiden, Perdana Menteri, dan parlemen. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. 1. Keseimbangan kekuasaan antara presiden dan perdana menteri dapat mencegah kekuasaan yang terlalu dominan. Yang kedua, kombinasi dua sistem memberi fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga, parlemen tetap memiliki kontrol terhadap pemerintahan. Yang berikut kekurangan. Yang pertama, potensi konflik antara presiden dan perdana menteri bila tidak sejalan. Yang kedua, sistem bisa menjadi tidak stabil jika hubungan antara eksekutif dan legislatif buruk. Yang ketiga, bisa membingungkan rakyat karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tertentu. Yang berikut, contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran. Yang pertama, Prancis. Salah satu contoh paling terkenal dari sistem pemerintahan campuran. Presiden memiliki kekuasaan kuat, namun tetap ada perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, Rusia. Memiliki presiden yang kuat, tetapi juga ada perdana menteri yang menjalankan fungsi eksekutif bersama presiden. Yang ketiga, India. Secara umum, menganut sistem parlementer, tetapi memiliki unsur campuran karena presidennya dipilih dan memiliki peran tertentu dalam pemerintahan. Yang berikut, Portugal. Presiden dan perdana menteri memiliki kekuasaan masing-masing. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang terakhir, Polandia menerapkan sistem semi-presidensial dengan kekuasaan yang terbagi antara presiden dan perdana menteri. Negara-negara ini menyesuaikan sistem campuran dengan konteks politik dan sejarah masing-masing. Jadi, pembagian kekuasaan bisa sedikit berbeda. Yang berikut kesimpulan. Jadi, sistem pemerintahan campuran merupakan gabungan
dari sistem parlementer dan presidensial yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Sistem ini berusaha menghindari dominasi satu lembaga eksekutif dengan membagi tanggung jawab pemerintahan secara seimbang, meski menawarkan fleksibilitas dan pengawasan yang kuat dari parlemen. Sistem ini juga rentan terhadap konflik internal dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada stabilitas politik, kejelasan konstitusi, dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga negara. Jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.